Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sudarti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM E1E019321. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan kualitatif mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, maupun penilaian, pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Yang pertama yaitu mengenai penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang, atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus ini merupakan laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, dan juga analisis. Adapun tujuan dari studi kasus ini, yang pertama yaitu untuk menggambarkan situasi individu, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu, serta merekomendasikan tindakan untuk ke kasus tertentu. Dan juga karakteristik dari penelitian studi kasus ini, yang pertama yaitu menempatkan objek penelitian sebagai kasus, yang kedua memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, menggunakan berbagai sumber data, serta menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Yang keempat yaitu penelitian sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu purposive sampling dan juga snowball sampling. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion atau FGD. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang ditujukan sebagai untuk menganalisis fenomena, peristiwa, dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga penelitian kualitatif ini ada pengertiannya tersendiri menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Suryono tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif ini, yang pertama yaitu desain penelitiannya. Di sini yang mana kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kualitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan juga statis. Dari segi analisis data, kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Dari segi istilah subjek penelitian, kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Adapun cara memandang fakta dari penelitian kualitatif ini, memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Sedangkan kuantitatif ini, memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Kemudian pengumpulan data daripada kualitatif ini lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, penelitian mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sedangkan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Yang kelima yaitu macam-macam metodenya, yang mana kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus,
historis grounded theory. Sedangkan kuantitatif di sini menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan juga expose factor. Tujuan penelitian kualitatif di sini untuk memperoleh pemahaman mendalam, sedangkan kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menguji materi, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sendiri. Yang pertama, teknik yang digunakan yaitu teknik observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang mana secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama observasi partisipan, dan yang kedua adalah observasi non partisipan, di mana observasi partisipan ini apabila yang melakukan observasi turut ambil bagian dari objek yang diobservasi, sedangkan observasi non partisipan di sini merupakan pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi. Yang kedua, interview atau wawancara, yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua yaitu wawancara terarah atau guided interview. Cara yang ketiga yaitu melalui kuesioner, yang mana di sini merupakan angket yang merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung, di mana pengumpulan data di sini dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kemudian yang keempat yaitu dengan pemeriksaan catatan, yang merupakan pengumpulan data dengan memeriksa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan juga sebagainya. Penelitian analisis dokumen atau analisis konten atau konten analisis di sini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik pesan dan juga menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Di sini proses penelitian analisis konten berisi penetapan desain atau model penelitian, pencarian data pokok atau data primer, serta pencarian pengetahuan konstekstual. Kemudian saya akan bahas penelitian etnografik yang merupakan metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka, yang bertujuan untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin. Adapun jenis penelitian etnografi di sini diantaranya etnografi realis, studi kasus, dan juga etnografi kritis. Yang terakhir yaitu teknik dari penelitian etnografi ini sendiri, yang dimana diantaranya ialah holistik, yang artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Semiotik atau peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Kemudian ada kritis, yang berarti peneliti mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucapkan dalam budaya dan mencari pada asumsi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.